Pak Aris, ini sepertinya makanan kesenangan saya, Pak Aris. Pantes hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Begesah. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bertemu kembali dalam episode yang ke-11. Pada hari ini sudah ke-11. Yang mana pada hari ini sebenarnya topiknya dekat dengan kehidupan kita sehari. Barangkali kita sering menikmati apa yang disebut dengan produk IRTP. Nah, jadi Sobat Begesah, sepertinya kita harus tahu lebih banyak nih bagaimana, apa, dan sebenarnya perlu nggak sih dengan IRTP ini. Nah, oleh karena itu Sobat Begesah, pada hari ini di ruang Begesah kita, kami sudah menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk hal-hal yang berhubungan dengan IRTP ini sendiri. Beliau di sebelah kiri saya ini, Bapak yang ganteng ini, namanya Pak Aris Wijayanto, SKM MKM. Pak Aris, ya, Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam. Jadi Sobat Begesah, sebenarnya Pak Aris tahu persis dengan IRTP ini karena berhubungan dengan tugas beliau sehari-hari. Bisa ceritakan sih Pak Aris? Pak Aris kan tugasnya sebagai pengawas kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Nah, sebenarnya hubungannya dengan IRTP ini gimana Pak Aris? Oh iya, terima kasih. Selamat pagi sahabat Begesah sekalian, Ibu Wardia. Kami adalah salah satu instrumen dari Dinas Kesehatan, dalam hal ini bidang Kesmas, Seksi Kesling dan Kesjahor. Memang salah satu tupoksinya adalah memfasilitasi pembinaan dan juga pemantauan sarana industri rumah tangga pangan. Dalam hal ini adalah sebenarnya fokus ke sanitasinya ya, tetapi sanitasi, juga ya? Di situ ada peran kita untuk pembinaan dan juga baik bahan maupun sampai dengan proses perizinan IRTP. Oh begitu, seperti itu ya. Tapi mungkin Pak Aris, audiens kita, sobat-sobat Begesah barangkali belum paham IRTP itu sebenarnya apa Pak? Gitu. Kalau IRTP itu akronim, jadi Industri Rumah Tangga Pangan. Industri Rumah Tangga Pangan ya. Pangan ini, jadi industri rumah tangga kan banyak. Ada yang bukan pangan, misalnya ada yang pinang untuk Minang untuk untuk kerajinan itu pangan, masuk juga ya, kerajinan itu ya, tapi bukan pangan. Iya, ya. Tapi kalau kita fokus kepada pangan. Nah, yang dimaksud dengan industri rumah tangga pangan adalah industri pangan yang memiliki tempat usaha. Jadi diproduksi itu di rumah. Oh, di rumah, iya. Di rumah. Jadi bukan pabrik besar, ya, bukan pabrik. Di rumah tempat tinggal. Nah, ya dalam hal ini kalau misalnya dia membangun rumah tidak ditinggali khusus untuk itu nggak apa-apa. Tapi ini adalah secara konstruksi dia adalah rumah tinggal dengan menggunakan alat pengolahan yang manual hingga semi otomatis. Oh begitu. Ya, jadi maksudnya kan ini adalah untuk menjaring bahwa pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah yang dalam rangka peningkatan ekonominya melakukan usaha penjualan industri rumah tangga pangan itu mendapat perhatian dari pemerintah dari hal sanitasi dan keamanan pangannya. Oh begitu. Jadi dia ini masih menggunakan alat-alat yang manual ya Pak Aris ya. Bukan seperti pabrik ya, sudah canggih, sudah tinggal pencet-pencet, nggak begitu ya Pak Aris ya. Jadi industri rumah tangga pangan. Oke. Baik. Pak Aris, kalau industri rumah tangga pangan ini berarti yang berhubungan dengan pangan, apa yang kita makan, ya. Macam-macamnya apa aja yang biasanya dibuat izin ini, Pak Aris? Oh, kalau yang intinya itu kan dalam pangan itu dikemas dulu ya. Ya. Dalam bentuk kemasan biasanya ada label ya. Ada label. Nah, jenis-jenisnya itu misalnya ada olahan daging kering ya, daging kering, bisa juga ikan kering, olahan unggas kering, ayam misalnya atau burung atau dibuat apalah gitu. Kemudian ada olahan sayur, olahan kelapa, kan banyak tuh, misalnya kayak yang kelapa digoreng pakai gula. Apa sih? Sering ada di warung. Saya kalau di Jawa namanya gerbi, kalau di sini apa namanya itu. Itu ada tuh banyak jualannya. Biasanya di packing ada label, itu wajib. Kemudian juga bisa dari
tepung, dibuat keripik dan lain sebagainya, atau umbi-umbian yang dalam skala tertentu bisa menjadi industri rumah tangga dikemas untuk dijual kepada masyarakat. Berarti itu. Berarti yang dibuat izin edar itu adalah produk-produk hasil olahan dari bahan pangan, Pak Aris ya. Kalau misalnya ada sudah menjadi kemasan itu kan nanti ada label, termasuk pelabelan itu salah satu syarat berarti di dalam itu. Betul, begitu. Betul. Karena label sendiri itu juga ada syaratnya, ada ketentuan. Ketentuan pembuatan label itu juga ada di Peraturan Bepom nomor 11 ya. Jadi misalnya di situ ada yang paling utama adalah misalnya beratnya berapa gram, beratnya, misalnya keripik pisang itu misalnya 250 gram. Karena apa? Karena nanti akan orang misalnya nih konsumen akan membedakan membandingkan harga misalnya kan di toko ini harganya 15.000, yang ini 20.000, tapi lihat dulu berapa gram misalnya. Iya benar-benar. Nah, kemudian ada juga masa kedaluarsa, itu wajib Bu. Oh iya. Jadi masa kedaluarsa itu adalah kalau bahasa kitanya expired date misalnya itu tanggal terakhir boleh dikonsumsi. Boleh dikonsumsi. Jadi setelah lewat tanggal itu tidak boleh lagi. Itu kedaluarsa. Kemudian ada lagi misalnya komposisi. Komposisi wajib. Misalnya wajib komposisi ubi kayu, kemudian garam, tepung, seperti itu ya. Ini fungsinya apa? Ini agar konsumen yang misalnya dia itu alergi atau menghindari jenis-jenis makanan tertentu, jadi biasa tahu. Ya, ini saya nggak boleh makan ini karena mengandung misalnya pemanis buatan dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dicantumkan alamat pembuat. Alamat pembuat, iya. Alamat produsen, nomor telepon. Nah ini tentu saja nomor telepon kan fungsinya untuk promosi juga Bu. Benar. Siapa tahu langsung pesen ya. Iya. Ini gimana enak nih. Saya mau partai besar misalnya atau mau dikirim kemana gitu. Dan yang terakhir dan ini kayaknya mau diwajibkan nantinya ke depan adalah tanda halal. Tanda halal itu, stiker halal itu harus ada sertifikasi dulu dari pemerintah, Kementerian Agama kalau sekarang. Itu yang wajib ada di label. Jadi masyarakat kalau lihat ada industri rumah tangga ada label, dengan membaca label harusnya sudah cukup paham apa yang terkandung di dalamnya. Makanan. Sudah tahu nih, berarti dengan berat, apalagi tadi Pak Aris bilang ada berat 250 gram. Ada berat 500 gram. Emak-emak nih pasti milih yang murah dong. Ternyata beratnya yang beda, kemasannya sama, cantik kan sudah dikenal. Ternyata dari 500 gram dia bisa lebih murah. Rupanya memang kemasan dan beratnya berbeda begitu. Terus tadi Pak Aris bilang BP POM ya Pak. Nah itu apakah semua produk-produk itu harus ada izin dari BP POM atau bagaimana? Gini maksudnya gini, yang keluar tadi yang kita sebutkan tadi adalah produk makanan yang cukup izin dari izin PIRT tadi yang dikeluarkan oleh Pak Bupati atau Wali Kota. Nah, di luar itu adalah produk-produk yang wajib dibuat atau dikeluarkan izinnya oleh Balai POM. Nah, itu biasanya itu kriteria-kriterianya misalnya pangan yang diproduksi impor misalnya ya, impor atau dia dalam negeri tapi eceran untuk partai besar. Kemudian ada lagi pangan fortifikasi. Pangan fortifikasi itu misalnya 2 jenis pangan yang dipadukan untuk memberi kesan atau memberi nilai nutrisi yang berbeda, itu fortifikasi. Kemudian ada lagi pangan-pangan yang wajib SNI Bu. Nah, wajib SNI itu harus mencantumkan sertifikat nasional Indonesia. Contohnya misalnya garam beriodium, SNI itu wajib dari Balai POM. Kemudian ada lagi pangan program pemerintah, misalnya kayak kita kalau di seksi ibu barangkali ada PMTAS ya. Iya, benar. Pemberian makan tambahan anak sekolah itu
karena program pemerintah dia wajib ada izin dari Balai POM. Kemudian juga pangan yang ditujukan untuk diuji di pasar itu harus ada izin, karena diuji kan artinya belum benar-benar dilempar ke masyarakat. Uji coba ya. Itu biasanya program-program pemerintah. Dan yang terakhir biasanya bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan itu sebagai contoh misalnya bahan pewarna, bahan tambahan untuk pemanis, pengawet, kemudian pengembang. Nah itu harus ada izin Balai POM-nya yang nempel pada label pada bahan itu. Makanya luar biasa juga Sobat Begesah yang ada di mana saja, apabila kita menggunakan bahan tambahan, misalnya membuat roti ya, bolu atau makanan, terutama kalau mendekati hari raya, pastikan bahwa bahan tambahan pangan itu ada kodenya yang menempel di situ, ada izin Balai POM atau Badan POM. Nah, itu biasanya ada. Kemudian di situ dilihat juga expirednya kapan. Itu adalah salah satu syarat bagi IRTP juga Bu Wardia. Jika suatu industri rumah tangga pangan membuat produk makanannya memerlukan bahan tambahan pangan tadi, bahan tambahan pangan itu akan kita periksa juga. Begitu ya. Jadi wadahnya itu kita lihat apakah bahan tambahan pangan itu ada izin dari Balai POM apa enggak? Seperti itu. Ya, kalau enggak ada, sampai ke bahan-bahannya juga ya ternyata Pak Aris. Kecuali bahan yang memang alami dari alam ya, misalnya dari pandan itu kan tidak perlu ya seperti Pak Aris ya, kita kan kalau pandan ngambil aja nih ya kemudian kita bisa olah sendiri diolah sendiri. Kalau punya tetangga yang minta izin dulu. Ya jangan nggak izin, nanti kita dikejar. Ya nanti kalau nggak makan selekan. Iya benar Pak Aris, harus minum air banyak-banyak ya. Itu kalau pandannya nggak ngomong lagi ya. Kalau ngomong nggak ya Pak Aris ya. Pandannya nggak ngomong, yang punya yang ngomong Bu. yang punya. Baik Pak Aris. Tadi ngomongin izin ya Pak Aris ya, bisa cerita sedikit nggak sebenarnya bagaimana izin itu berlakunya, prosesnya, syarat-syaratnya itu bagaimana? Untuk produk-produk nih seperti yang di depan kita nih ada ini tadi, kalau ini maaf ya Pak Aris sudah setengah tadi saya nikmati dulu sebelum dimulai. Sebelum dimulai sudah mulai icip-icip. Ya. Sisanya ini semuanya memerlukan IRTP ya Pak Aris ya, yang ini ya. Kalau ini bukan pangan dong. Ya, ini lain. Ya, oke. Silakan bagaimana Pak Aris yang mengenai IRTP tadi? Jadi izin industri rumah tangga pangan itu biasa disebut kalau dalam peraturan Balai POM itu SPP IRT, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Itu dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau wali kota dalam hal ini melalui kepala dinas penanaman modal satu pintu terpadu perizinan terpadu satu pintu perizinan DPMPSB ya. Itu setelah melengkapi persyaratan. Persyaratannya apa aja Pak Aris syaratnya? Itu nanti sebelum dia mengajukan izin ke PTSB diharapkan sebenarnya kelengkapannya dulu nih. Nah, sebagai contoh kelengkapannya kan misalnya ada orang si produsen itu harus ada sertifikat. Oh iya sebentar Bu, saya tadi ada dititipin. Nah ini contohnya. Ini yang sudah. Nah, ini izinnya sudah jadi ya Pak Aris ya. Ini Sobat ini, Begesah nih ada izin yang sudah jadi untuk itu kebetulan produk apa nih Pak Aris? Saya nggak bawa kacamata Bu. Oh ini dari ini yang produk madu kelulut. Madu kelulut industri rumah tangga ya. Jadi ini kan nanti akan muncul kodenya nih, kode PIRT. Bisa di zoom? Enggak bisa ya. Bisa di zoom enggak? Tapi ini kecil sekali nih. Di sini nanti ada keluar nih tulisannya kurang jelas ya. Kira-kira PIRT nomor 2071607 dan lain sebagainya sampai strip 27. Nah itu jadi intinya dari ini nanti tertuang akan muncul kodenya. Kodenya ada 15 digit. 15 digit yang
di situ ada maknanya semua. Ada kode yang depan sekali itu adalah kode bentuk kemasannya, Bu. Apakah plastik, apakah dia kotak? Iya. Lain kodenya. Lain Kalau kode. dua, Pantes biasanya panjang ya Pak ya nomornya. Iya, benar. Yang Bapak Ibu semua perhatikan, saya minta yang paling belakang saja. Strip 2 digit di belakang, Bu. Itu menunjukkan tahun terakhir. Tahun terakhir, maksudnya gimana? Izin itu. Jadi, izin seperti EDTRT itu. Nah, Sobat Begesa, ini info penting ini, karena kita sering memang kelihatan nih ada kodenya, udah aman. Padahal kita nggak memperhatikan ya. Ada Pak Aris, saya udah lihat. Jadi, 2027. Jadi ternyata mengandung arti ya. Karena kita selama ini menganggap sudah ada nomor, udah nih, udah resmi, udah diperiksa, udah bagus, udah bisa kita nikmati dengan aman. Ternyata tadi yang dibilang Pak Aris, ada kode yang harus kita tahu, 2 angka di belakangnya. Nah, maksudnya apa? Jadi setelah habis masa berlakunya ini, si produsen wajib mengajukan perpanjangan dan kita akan survei lagi, Bu. Oh begitu. Jadi sebelum dapat ini nih, saya lupa, itu beberapa persyaratannya kan, misalnya dokumen ada pengajuan fotokopi KTP, NPWP, kemudian dana bangunan dan sebagainya. Nah, yang lebih penting adalah sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Nah, iya, itu yang tadi mau saya tanyain nih. Ceritain dong Pak, itu gimana? Sertifikat penyuluhan keamanan pangan adalah salah satu tanda keberhasilan seorang pengusaha UMKM ini setelah mengikuti pelatihan penyuluhan keamanan pangan. Di situ akan diajari masalah cara pengolahan produksi pangan yang baik, kemudian cara pembuatan label, kemudian cara desain sanitasi atau pengaturan lokasi pembuatan industri rumah tangga pangan tadi. Kemudian nanti ada skornya. Jadi kalau sudah mengikuti pelatihan selama 2 hari, ada pretest dan post-test, waktu post-test nilainya di atas 70 lulus, nanti akan dapat sertifikat. Nah, ini contohnya. Oh, ini sertifikat pelatihannya. Ini contohnya sertifikat. Jadi misalnya sertifikat produksi penyuluhan keamanan pangan ini salah satu syarat ya. Dokumen ini wajib ada pada saat pengajuan. Ini berlaku untuk, ini kan sudah nama orang, Bu. Nama orangnya, Aris misalnya, berlaku seluruh Indonesia. Oh begitu. Ya, jadi kita mau misalnya kita pindah ke Indonesia Timur, ke Makassar. Bawa ini. Kita mau usaha di sana. Bawa ini berlaku. Ya, dan seumur hidup. Ini nggak ada expire ya Pak ya? Nggak ada. Oh ya, kecuali begitu. kalau misalnya kebakaran, maaf. Buktinya mana? Gitu. Saya ingat, jadi ini salah satu inovasi Dinas Kesehatan kan Pak? Oh iya betul. Nah, betul. Di dalam salah satu Begesah itu kan ada kegiatan ini. Ya, jadi Bapak Bupati melalui Ibu Kepala Dinas Kesehatan memang mencanangkan Begesah, salah satunya adalah program 500 sertifikat keamanan pangan. Nah, itu alhamdulillah kita dalam 2,5 tahun ini sudah 67% dari target itu, dan Dinas Kesehatan Kabupaten secara kontinu Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin melaksanakan minimal 1 kali dalam setahun, Bu. Satu kali dalam setahun pelatihan keamanan pangan, nilai keamanan yang akan menghasilkan ini, dan ini tanpa dipungut biaya. Waduh. Nah, jadi hebat, mantap itu Pak Aris. Ya, ini kan amanat. Iya, benar-benar. Nah, jadi nanti Bapak Ibu yang punya usaha dan berniat untuk mendaftarkan izin edar ini, pertama ikuti dulu pelatihan dulu. Penyuluhan keamanan pangan. Dengan cara daftarkan ke puskesmas terdekat dulu. Oh, melalui puskesmas ya Pak Aris ya? Iya, jadi misalnya dia itu bertempat tinggal di Pulau Rimau, misalnya di Betung, tinggal mendaftar ke puskesmas bahwa saya punya usaha rumah tangga UMKM, mau ikut pelatihan penyuluhan keamanan pangan di Dinas Kesehatan. Tolong daftarkan, nanti kami secara periodik akan meminta data dari puskesmas yang punya data. Atau misalnya kalau ada mau
gabung atau daftar ke dinas langsung nggak apa-apa, Bu. Boleh ya, oke. Langsung ini yang penting ada produknya, kemudian ada contoh label, ya itu label itu penting. Kemudian ada kita dikasih nomor telepon aja. Jadi pada saat nanti kita ada pelatihan, kita panggil. Nah label dan contoh makan itu silakan dibawa. Jadi pada saat mendaftar ya. Ya, nanti pada saat pelatihan akan kita contohkan. Misalnya pada saat pelatihan bawa produk, kita akan lihat. Nah ini contoh produknya ini. Oh begitu. Salahnya di mana? Gitu. Kalau memang bagus. Berarti termasuk juga produk yang dibawa menjadi bahan pembelajaran untuk. Iya, betul. Jadi Sobat Begesah penting bener ya pelatihan ini Pak Aris ya. Ya karena selain untuk salah satu syarat pengajuan izin, walaupun industri pangan itu tidak mengajukan izin, itu perlu untuk keamanan pangan yang diproduksi. Benar. Jadi industri rumah tangga pangan ini ada juga yang tidak wajib mengajukan izin. Oke, begitu. Iya. Gimana yang nggak wajib ini? Yang nggak wajib itu yang mudah saja itu yang masa berlakunya kurang dari 7 hari. Saya mengerti. Iya. Tape. Benar. Tape tahu Bu tape? Tape ubi, singkong, ada tape dari ketan. Iya. Ya, benar. Repot juga ya Pak Aris ya kalau harus izin. Jadi rame Kemudian, dong ngurusi izin tape. Iya kan jarang di packing juga. Benar. Apalagi label. Kemudian tahu itu dia kan kadang-kadang tahu justru kalau sudah 3 hari masih nggak masam kita curiga benar. Ada apakah di dalam tahu itu? Jadi tahu itu justru saya juga tidak tahu. Jadi kalau tahu ini ngomong mumpung Pak Aris ngomongin tahu nih. Kalau tahu 3 hari enggak masem justru kita curiga. Begitu jadi. Kalau yang pendapat masyarakat seperti itu dan kondisi saat ini ya. Tapi kita juga tidak tertutup kemungkinan nanti ada temuan-temuan inovasi yang ada pembuatan tahu yang menggunakan strategi tertentu tanpa menyalahi aturan keamanan pangan bisa tahan. Biasanya sih kalau tahu ini kan indikasi ya, indikasi itu biasanya tahu yang tetap segar, tidak masam, masih kenyal itu biasanya indikasi ini menggunakan borak. Borak itu kan jelas bukan bahan tambahan pangan. Benar. Jadi tahu, tempe itu nggak wajib ya? Wajib izin. Kemudian ada lagi makanan yang disajikan di tempat. Seperti kita makan ke kantin ada tekwan. Iya, tekwan, tempe ya. Itu sebenarnya itu salah satu karena konsumsinya di tempat. Benar. Jadi datang itu tidak perlu ada izin. Baik. Makasih Pak Aris. Jadi saya tadi tertarik Sobat Begesah ternyata mudah sekali mengurus izin ini. Sobat Begesah ada di wilayah manapun dalam wilayah Kabupaten Banyuasin ini, mau terpencil dimanapun datang aja ke Puskesmas. Daftar melalui teman-teman kita di Puskesmas, melalui pengelola program Keseling. Pengelola program kesehatan lingkungan di Puskesmas itu menerima pendaftaran. Nah, nanti Pak Aris dengan tim di Dinas Kesehatan akan meminta datanya ke Puskesmas. Bila teman-teman Sobat Begesah ingin produknya menjadi mengikuti pelatihan dulu, baru kemudian bisa diterbitkan izin, baru mengurus izinnya seperti itu. Ternyata produk-produk ini memang kalau kita lihat Pak Aris penting sekali untuk diberikan izin itu karena toh sebagai upaya promosi juga untuk produk tersebut. Jangan sampai nanti kalau orang, apalagi zaman sekarang Pak Aris, orang lihat sudah banyak tulisan nomor-nomor tadi, sudah aman. Tapi benar ilmu Pak Aris tadi. Yang lebih penting lagi Bu, itu adalah maksud pemerintah untuk menjaga atau melindungi kesehatan konsumen. Benar. Dengan cara memastikan bahwa produksi pangan olahan rumah tangga ini benar-benar diproduksi dan diproses menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pak Aris, tadi Pak Aris sudah ngomongin masalah cara kita tahu nih produk ini sudah berizin. Ternyata dari nomor tadi ya Pak ada nomor. Kemudian untuk masa expire itu yang menentukan siapa Pak Aris ya? Expired itu itu hasil uji coba biasanya. Hasil uji coba. Jadi tidak ada lembaga khusus yang menerbitkan
expired suatu produk ini enggak. Nah, tapi biasanya standar ya, standar misalnya kalau kopi, itu juga kan ada kandungan nih. Kopi kandungan 40, 60, 50, 50, 75, 25 atau 100%, itu biasanya bisa 1 tahun lebih. Nah, misalnya itu, seperti itu ya. Tapi yang bias dari yang sudah ada, jenis yang sama dari yang sudah ada. Misalnya saya membuat kopi, biasanya kalau saya lihat di produk-produk kopi itu setahun atau 1,5 tahun, itu biasanya kita ikuti. Tapi kalau yang produk-produk baru, ini misalnya belum pernah ada nih, ya kita kan nggak tahu, misalnya ada di luar tapi belum sampai ke lingkungan kita nih. Misalnya kayak produk, misalnya aren, misalnya ya. Aren, kolang-kaling itu kalau dikasih air, kita packing, kita kasih label, kita jual ke masyarakat, itu kira-kira tahan berapa hari yang awet, dalam kondisi penyimpanan seperti apa nih. Benar. Misalnya kondisi dalam suhu ruang, ditaruh di meja, dibiarkan, itu biasanya produsen sendiri yang ini. Beda kalau dia di dalam freezer atau chiller biasanya kita makanan itu di chiller. Kalau yang di freezer, kalau yang freezer itu termasuk jenis-jenis makanan frozen, kayak sosis misalnya, itu wajib Badan POM. Wajib Badan POM, benar. Oke. Jadi Pak Aris, tadi kita sudah ngomongin persyaratan izin edar ya. Jadi Sobat Begesah, izin edarnya itu syaratnya ada beberapa, tadi sudah disebutkan Pak Aris, diantaranya KTP, kemudian harus punya NPWP ya Pak Aris ya, foto, kemudian ada sertifikat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris, dana bangunan, dana lokasi, sarana prasarana yang ada di dalam rumah produksi tersebut. Nah, ini langkah-langkahnya gimana? Apakah mereka sudah punya semua ini terus ke Dinas Kesehatan, kemudian nanti yang survei Dinas Kesehatan atau dengan badan perizinan, atau gimana itu Pak Aris? Prosedurnya? Jadi kayak gini Bu. Pertama itu punya usaha dulu dong. Ya kan kayak gitu. Ngapain kita buat dokumen kalau kita nggak punya usaha? Usaha. Jadi kami juga pernah ada pengalaman. Kita survei nih Bu, atas permintaan, dia sudah pelatihan, segala macam, ada sertifikat. Begitu kami datang rombongan, dia alatnya hebat, mewah gitu ya, maksudnya bagus. Alatnya masih dibungkus Bu, belum diproduksi sama sekali. Ada produksi jadi sama sekali. Pada saat kami survei itu ingin melihat prosesnya. Jadi saran kami nih, walaupun belum dipasarkan secara luas, ini sebenarnya tidak boleh kami sarankan, tidak boleh, tapi semacam strategi ya. Penjajakan dulu. Setelah dia usaha, kan tahu nih biaya produksinya berapa, kan? Biaya produksi berapa, kemudian cara pengepakan yang ekonomis, kemudian pemasaran dulu Bu. Pemasaran kira-kira lancar apa enggak? Karena ada beberapa yang sudah pernah kita survei dan sudah keluar izin edar, itu begitu kita mau monef ke sana, sudah tidak produksi lagi. Alasannya pemasarannya mati gitu. Nah, ini kan disayangkan. Sangat disayangkan. Tapi malah mandek. Jadi usahakan sudah ada uji coba lah, atau kalau mau jualan dengan tetangga boleh. Ada juga yang industri kopi itu dia akan semacam tes rasa ke tetangga. Misalnya dengan porsi komposisi sekian misalnya, antara kopi dengan bahan sekian, nanti dibagi ke tetangga. Tetangga itu akan ngasih masukannya, rasanya bagaimana, enak yang mana. Nah, itu nanti baru diproduksi secara mantap. Jadi setelah punya produksi ya, sambil menyiapkan dokumen-dokumen tadi Bu, itu usahakan ikut pelatihan dulu. Karena apa? Dalam pelatihan yang kita laksanakan itu juga banyak sekali ilmu-ilmu yang wajib dikuasai oleh produsen. Misalnya tata letaknya ya. Usahakan misalnya nih, walaupun dia diproduksi di dapur, usahakan
alat masaknya terpisah dengan alat masak yang dimakan atau dipakainya sehari-hari. Benar. Benar. Untuk masak, masuk akal. Masak untuk keperluan keluarga jangan digabung dengan yang membuat produk Iya. itu. Kemudian misalnya kalau di situ ada toilet nih, posisi toiletnya tuh harus gimana? Ya, jangan sampai kita waktu ngadon tepung dan lain sebagainya, disitulah orang melangkah mau ke toilet. Ini nggak boleh. Kemudian ada alur, jadi alur nih misalnya alur produksi. Iya, alur produksi betul. Jadi makanya alur produksi nanti kita minta untuk dibuat semacam denah. Jadi di situ yang pokoknya antara kita terima bahan mentah nih Bu, terima bahan mentah, kemudian dia membersihkan, kemudian dia ngadon, dia meracik, kemudian nanti dia masak sampai packing sampai dengan jadi packing itu kalau bisa muter Bu. Oh begitu. Muter. Ya, jadi jangan sampai bolak-balik. Jangan sudah ngambil tepung di sini, produksi sini, kemudian pindah lagi ke sini bolak-balik. Oh ya, benar-benar. Minimal alurnya dulu. Kalau pada prakteknya wira-wiri ya memang bisa diperbaiki ya. Lah. Tetapi kenapa seperti itu? Usahakan barang-barang basah kotor dari pasar itu tidak akan tercampur dengan produk yang siap diambil oleh orang. Oh begitu. Gitu. Makanya produk yang siap untuk dikemas mungkin juga Pak ya? Iya. Benar-benar yang sudah jadi. Kalaupun ada nanti sudah terkenal, ada orang datang mau mesen kan, dia nggak akan masuk ke dalam. Ada tempat khusus menerima tamu, mau ngambil misalnya berapa box gitu ya, kita udah siapkan. Nah jadi, tapi kalau dia mau lihat-lihat boleh. Nah itu desain. Kemudian syarat-syarat di pelatihan itu adalah syarat penggunaan bahan tambahan pangan, begitu kan? Bahan tambahan pangan yang dimaksud adalah bahan itu dibuat memang untuk tambahan pangan, bukan untuk yang lain. Selain pangan. Ini juga yang sering kali kita lakukan, pemerintah kabupaten melakukan sidak pada saat terutama pada saat bulan puasa ya Pak Aris ya, terhadap penggunaan bahan tambahan yang bukan untuk pangan. Contohnya formalin dan borak gitu ya. Iya, formalin, borak, rodamin itu pewarna ya. Pewarna itu rodaminnya itu akan diajarkan pada pelatihan itu. Diharapkan setelah ikut pelatihan ilmu tentang bagaimana memproduksi produk rumah tangga pangan itu sudah dia punyai dan dia praktekkan. Ya, baru dia mengurus izin. Iya. Benar. Walaupun Bu, dalam kemarin ini yang terbaru ada Undang-Undang Cipta Kerja dimungkinkan pengusaha untuk membuat izin dulu melalui one single submission itu adalah aplikasi untuk pembuatan izin itu melalui online ya. Iya. Itu ada yang bisa diupload. Mereka sebenarnya sudah bisa mendapatkan izin edar itu. Iya. Sebenarnya nih. Tetapi dia ada komitmen pemenuhan persyaratan yang lain selama 3 bulan. Jadi kalau dia sudah punya izin melalui OSS sebelum ada proses yang lain, dia selama 3 bulan wajib mempunyai kelengkapan yang lain. Kalau tidak ada, itu akan hangus lagi. Gitu. Berarti setelah itu semua, apakah berkas-berkas punya produsen tadi ke Dinkes atau ke Badan Perizinan? Itu gimana Pak? Boleh dua-duanya. Oh boleh dua-duanya. Karena alurnya itu sebenarnya ke perizinan, ke PTSP. Nanti baru dengan Dinkes survei. Ya, jadi kalau pengusaha sudah mendaftar melalui one single submission tadi, itu kan dilengkapi ada NPWP dan lain sebagainya. Nanti berkas itu biasanya kalau sudah lengkap akan diteruskan kepada Dinas Kesehatan. Jadi kita sebagai tim teknis itu akan melakukan kunjungan ke lokasi usaha untuk memastikan bahwa apa yang telah kami berikan, aturan-aturan produksi itu sudah ditepati, sesuai sudah dengan dilaksanakan. Oke. Misalnya yang tadi ya denahnya, kemudian di samping rumah tidak ada kandang ternak. Kandang ternak sama ternaknya, kalau kandangnya aja nggak apa-apa, tapi kalau ada ternaknya nggak boleh. Benar. Oke. Kalau ternak kutu nggak apa-apa sih. Jadi setelah dari perizinan, kemudian Dinas Kesehatan baru disurvei, setelah itu baru diterbitkan oleh kita perizinan. Bu, kita membawa ada format scoring. Scoring. Jadi
yang kita datangi, lokasi itu juga ada skornya. Manakala skornya sudah cukup, maka akan diteruskan dengan rekomendasi. Rekomendasi kelayakan mendapat izin edar yang diterbitkan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Berarti rekomendasi dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, disampaikan ke badan PTSP, dan PTSP lah yang akan mengeluarkan izin edar itu. Iya. Jadi Sobat Begesah, asik sekali kita ngomongin hal ini. Jangan lupa silakan bertanya apapun mengenai hal yang hari ini kita bicarakan. Nanti, nah ini ada nih Pak Aris, bagi penanya yang beruntung boleh dapat souvenir menarik dari Ruang Begesah. Oke, baik Pak Aris, kita bisa lanjut dulu dengan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Yang pertama kita bacakan dulu dari Ibu Meliani, izin bertanya Pak, apa yang dimaksud dengan pangan beku? Karena sekarang lagi tren frozen food. Nah, itu gimana Pak Aris? Ya, baik Ibu Meliani, bukan Meilani, bukan ya? Yang dimaksud frozen food itu adalah makanan olahan yang dalam penyimpanannya itu memerlukan pembekuan. Nah, jadi proses pembekuan sesuai namanya. Iya, frozen food. Jadi yang sering kita lihat adalah misalnya sosis gitu ya. Karena sosis. Kalau tidak dilakukan frozen itu maka akan menjadi rusak. Itu namanya frozen food. Nah, frozen food ini wajib ke Badan POM izinnya, bukan ke kita, bukan ranah kita. Tetapi kalau misalnya dia itu sudah sampai rumah karena dalam rangka untuk keamanan, masukkan ke dalam chiller sih biasanya. Beda ya, chiller dengan freezer itu kan beda. Kalau frozen food itu makanan itu harus disimpan di freezer. Frozen food harus disimpan di freezer biasanya ya. Iya. Bukan di chiller. Dalam kondisi beku. Iya. Jadi beda kan kalau kita punya chiller itu seperti apa ya Pak ya? Kulkas, tahu kulkas? Tahu kalau kulkas. Punya Ibu berapa pintu? 4 pintu. Nah, kulkas itu biasanya ada 2 ruangan. Ya. 2 ruangan, satu atas, satu bawah misalnya. Nah, yang satu atas itu beku namanya freezer. Chiller yang di bawah. Chiller yang di bawah yang suhunya paling-paling sampai -2 kayak gitu. Itu memang mengurangi pertumbuhan bakteri, tetapi dalam kondisi tertentu ya tidak mematikan. Tapi kalau frozen, freezer itu yang atas itu beku, yang kalau air biasa dimasukkan jadi es, itu suhu sampai -80 sampai -20 dan lain sebagainya. Itulah yang namanya makanan-makanan frozen food wajib masuk itu. Itu wajib ke Badan POM. Wajib Badan POM seperti itu. Jadi Bu Meliani tadi sudah jelas ya, yang disebut Pak Aris tadi frozen food. Jadi makanan yang harus di dalam suhu yang membuat beku. Intinya seperti itu ya. Karena kalau dia tidak beku, ada mungkin zat-zat tertentu yang terjadi kerusakan pada produk tersebut. Oke. Masih banyak nih Pak Aris. Yang selanjutnya pertanyaan dari Erika Ika. Pak izin mau bertanya, kalau produksi jamu yang siap minum, apakah harus izin IRTP? Iya nih Pak. Apalagi Dinas Kesehatan kan menggalakkan minum jamu nih. Ya, gimana Pak ini? Jamu apa? Jamu kuat atau jamu loyo? Segala jamu lah Pak. Jadi Ibu Erika, kalau semua yang siap minum, siap minum itu wajib izin dari Balai POM. Iya. Dari Balai POM. Nah, sama bukan cuma jamu saja, misalnya ada minuman sari-sarian gitu misalnya sari rosella ya yang dibuat dikemas dalam botol siap minum, bukan diseduh. Nah, kalau yang diseduh dulu itu boleh. Jadi misalnya jahe merah, serbuk. Kita buat serbuk dari jahe, terus kita seduh, itu boleh ya Pak Aris? Kita, betul. Tapi kalau yang siap minum, kemudian ada juga yang coklat lah misalnya yang siap minum, itu wajib ke Balai POM. Dalam kemasan botol yang kalau kita ke supermarket atau ke minimarket itu dia di chiller ya, di kulkas ya Pak ya. Kalau jamu yang kita minum setiap hari Jumat itu enggak dong Pak? Kalau hari Jumat atau malam Jumat ya? Hari Jumat. Kita kan setiap hari Jumat bikin jamu di
taman kita promosi kan kita. untuk sekitaan. Iya, itu nggak perlu kan Pak ya? Bahasa Palembangnya sekitaan. Sekitaan. Kalau sekitaan itu saya kira enggak ya. Enggak. Karena buatnya malam, paginya sudah habis dari perut masing-masing. Benar, Apalagi kalau saya lihat begitu buka pintu banyak, saya masuk ke ruangan, keluar lagi sudah habis. Habis, berarti perlu penggemarnya banyak Pak. Ya, itu kan juga untuk dalam rangka menyehatkan pegawai dinas kesehatan yang loyo-loyo kan, yang loyo. Insya Allah nggak ada yang loyo. Nah. Baik Pak Aris, Ya. nih ada pertanyaan lagi dari Ibu Rosiana. Saya pengusaha roti manis dan sudah ada sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Lalu apalagi persyaratannya untuk membuat PIRT? Nah, gimana nih Pak? Ibu Rosiana artinya sudah ada produksinya ya? Iya, sudah Jadi memproduksi roti manis. Sudah punya sertifikatnya tapi tidak produksi, gak usah ngapa-ngapain. Nah, tapi kalau sudah ada sertifikat, punya produksi, silakan hubungi puskesmas terdekat atau bisa kontak ke kami boleh. Nanti syarat-syaratnya apa saja, yang jelas tadi syaratnya kan nanti ibu siapkan yang tadi ya, nggak bisa di ini ya, dicatat apa biar dicatat gitu ya. Misalnya syarat-syaratnya ada foto PKTP, NPWP, foto 3x4 2 lembar, foto sendiri bukan foto orang. Kemudian ada sertifikat tadi ya disiapkan, kemudian ada denah bangunan. Denah bangunan ini beda dengan denah lokasi. Denah bangunan ini maksudnya adalah apa namanya? Denah dapur tadi, yang tadi saya bilang misalnya urut-urutan ya. Oke, termasuk denah produksi ya, Pak Aris ya. Iya. Tapi kalau ada lagi satu lagi denah lokasi. Denah lokasi industri adalah misalnya rumahnya itu Bu, misalnya kan nanti kalau kita ada di undangan pernikahan. Nah, itu kan ada denah nih. Denah lokasi. Nah, itu bagaimana menuju ke situ ya? Ya, karena apa? Denah lokasi ini penting pertama untuk melihat apakah di situ daerah itu rawan terhadap penyebab masalah kesehatan atau tidak, misalnya tempat pembuangan sampah akhir dan sebagainya, atau kandang ayam, kandang ternak yang besar. Dan kedua, denah itu akan menjadi kunci kita jika suatu waktu tempat usaha ini pindah tempat, ya pindah alamat, itu harus buat baru Bu. Jadi kalau dia sudah punya izin, sudah dikeluarkan, tetapi dia pindah tempat usaha, apa pindah RT, pindah RW, apalagi pindah kabupaten, itu wajib ada izin baru. Iya, karena lokasi ini sangat menentukan, skornya besar. Siapa tahu begitu kita sudah dapat izin, begitu pindah sampingnya misalnya TPA ya, tempat pembuangan sampah, pasti tidak layak. Harus digugurkan. Jadi izin ini berlaku di satu alamat ya, Pak Aris ya. Oh benar. Jadi begitu dia pindah ke RT sebelah, mau pindah ke beberapa rumah dari tempat tersebut, kan itu harus izin baru ya Pak Aris ya. Betul. Oh begitu. Itulah makanya itu. Nah nanti kalau sudah punya kelengkapan itu, nanti bisa lebih enaknya menghubungi dinas perizinan atau DPM PTSP. Kalau Ibu Rosiana tadi alamatnya di Banyuasin, maka DPM PTSP itu ada di jalan, kalau dari Palembang jalan yang dekat kuliner itu DPM PTSP. Pokoknya jalan itu ya. Bahwa persyaratan tadi nanti akan dipandu masalah pengisian OSS-nya. Bahwa laptop sama laptopnya dari kantor itu akan dipandu. Nah nanti sampai mana apa yang harus diupload, makanya disiapin gitu. Nanti setelah dipandu oleh dinas perizinan tadi, nanti mereka akan mengirimkan permohonan rekomendasi ke dinas kesehatan. Itulah yang kami akan turun ke tempat ibu untuk mengecek bagaimana lokasi tempat usaha ibu. Iya, benar-benar. Nanti kalau sudah kami periksa, nah ibu jangan khawatir. Kalau misalnya rupanya pada saat kita survei tempat ibu ada kekurangan, skor kami pending sampai dengan ibu melengkapinya. Memperbaiki. Iya, memperbaiki. Iya. Tempat sampahnya harus ada 2, organik misalnya. Ibu belum ada, lengkapi dulu boleh. Nanti kalau sudah fotokan ke kami ya. Tapi ingat jangan minjem mentang-mentang ini minjem yang penting foto enggak. Iya. Itu syarat untuk kelengkapan. Iya, benar-benar. Kemudian nanti yang fatal lagi misalnya posisi toilet misalnya. Ya, yang tadi sudah disebut ya Pak Aris ya. Itu harus dirubah benar. Nah, itu.
Itu juga nanti karena kayak gini Bu, kalau izin sudah keluar itu kadang-kadang nih, mohon maaf, sering ada sampling dari Balai POM. Balai POM di random oleh Balai POM dia datang seperti itu survei. Ya. Jadi sidak ya, sidak. Nah, nanti hasil temuannya itu akan ditembuskan ke kami dan kami akan menindaklanjuti dalam bentuk pembinaan dan surat teguran gitu. Itu jadi kalau sudah kami dapat mengeluarkan rekomendasi, kami berikan kepada dinas perizinan, nanti perizinan langsung memproses untuk keluar itu. Insya Allah tidak lama Bu, kalau semua alatnya perlengkapannya sudah cukup, kemudian kebetulan kami ini ada waktu yang cepat untuk survei sesuai dengan alur, insya Allah ya mungkin tidak nyampe 1 bulan lah Bu. Baik, ini berita bagus ya buat Ibu Rosiana dan pengusaha-pengusaha lainnya nih di Kabupaten Banyuasin. Ternyata syaratnya begitu mudah. Kemudian kalau kita ada kekurangan tetap diberikan pembinaan, masih boleh memperbaiki. Tapi satu lagi nih Pak Aris, biayanya gimana nih ngurusnya? Berapa juta ya? Aduh, ini penting. Biayanya silakan buat sebanyak-banyaknya untuk membangun yang kurang. Ya benar, silakan melengkapi. Ya, itu tadi misalnya tempatnya tidak memenuhi syarat karena lantainya tuh jorok misalnya ya, tidak berlantai, silakan di lantai semen misalnya, biar kedap air dan tidak mudah terpleset. Benar. Dibangun WC sesuai dengan peraturan. Nah, gitu aja. Kalau kita tidak ada biaya sama sekali. Alhamdulillah. Jadi biayanya ada sih, tapi untuk rumah produksi sendiri, betul. Untuk perlengkapan, kelengkapan, dan itu gunanya ya balik-balik ke produsen kan, manfaatnya nanti. Satu lagi nih Pak Aris, ada pertanyaan yang bagus nih dari Ibu Maharani. Izin bertanya Pak Aris, apakah ada sanksi bagi pengusaha apabila produknya sudah beredar tetapi belum ada izin? Nah, gimana nih Pak Aris? Ada nggak nih yang seperti ini di tempat kita? Oh banyak. Banyak ya? Gimana nih? Jadi kayak gini Ibu Maharani, Bu Rani. Banyak juga mungkin kita juga dari pemantauan lebih 50% yang ada izin, lebih lah ya, yang lainnya belum, itu ada. Memang kewajiban itu sendiri tidak ada hukumnya, kewajiban ini nggak ada hukumnya, tetapi lebih kepada demand, menjawab demand kebutuhan dari masyarakat, yang masyarakat akan semakin pintar bagaimana dia akan memilih makanan yang dibeli. Iya, benar. Jadi kalau masyarakat pintar, dia akan memilih makanan yang berizin edar, maka produk yang tanpa izin edar akan hilang sendiri. Nah, tinggal pilih, Ibu akan tetap mempertahankan produk yang tanpa izin atau ikut bersaing, ya gitu. Secara ini nggak ada, tetapi justru memang kalau yang sudah punya izin edar, ada kemungkinan untuk dibatalkan atau dicabut jika melanggar aturan-aturan. Ada aturannya, tapi nggak kita tampilkan di sini. Jadi Ibu Rani, kalau ada di sekitar Ibu ada yang jualan tanpa izin edar, ya silakan, terserah masyarakat. Yang penting kita memberi pelajaran kepada masyarakat bahwa orang yang produk yang sudah ada izin edar, artinya produsen itu sudah kita latih mengenai cara atau teknik pembuatan. Kan sudah ada salah satu syaratnya tadi kan ada sertifikat itu ya Pak Aris ya. Benar. Jadi kecerdasan masyarakat sendirilah akan menjadi seleksi apakah industri itu, produk itu akan bertahan dan berkembang atau tidak. Dan kemudian jika kita kan usaha ingin maju, benar. Kalau mau maju tapi tanpa mau keluar untuk izin, tidak mungkin. Jangankan itu, kita mau masuk ke minimarket, maaf ya, saya nggak sebutkan Indomaret nih, saya nggak sebutkan Alfamart contohnya nih, itu pasti akan diminta izin dulu, izin edarnya mana itu. Nah, bagaimana kita mau ke regional kalau izin itu dia nggak mau memproduksi? Tapi sekali lagi tidak ada sanksi hukum pada masyarakat yang menjual produk tanpa izin edar. Belum ada ya. Belum ada. Mungkin kita masih ada waktu ya Pak Aris ya. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Wani Ihsan Mimih Siva yang mengadakan pelatihan dari institusi mana ya Pak? Oh iya. Jadi pelatihan itu
tidak hanya dinas kesehatan, ya, tidak dinas kesehatan saja boleh. Oke. Jadi misalnya ada juga kami pernah diminta sebagai narasumber untuk pelatihan sejenis diselenggarakan oleh misalnya ada perhimpunan wanita karya semacam itulah ya. Iya. Nah itu nanti mereka akan mengadakan pelatihan sendiri, silahkan mandiri atau misalnya apa ya pada perhimpunan atau yayasan boleh, tetapi yang mengeluarkan sertifikat tetap kepala dinas kesehatan dan yang memberikan materi adalah penyuluh yang ada sertifikat pelatihan PKP. Nah kalau di dinas kesehatan kita hampir semuanya pelatih narasumber kita sudah dibekali dengan sertifikat penyuluh keamanan pangan. Jadi nggak sembarangan juga yang ngasih materi, benar. Ya, ada juga Bu, kita pernah diundang narasumber oleh Kanwil Pajak Sumatera Selatan kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, itu juga menginisiasi karena kerjasama atau binaan. Jadi binaan mereka adalah para pengusaha usaha kecil dan menengah, ya rumah tangga dikumpulkan, dilatih, kita sebagai narasumber dan sertifikatnya kita yang mengeluarkan. Benar-benar sekali. Jadi boleh kalau dari pihak lain menyelenggarakan boleh, yang penting pelatihnya sudah tersertifikasi, kemudian tetap dikeluarkan oleh dinas kesehatan tempat. Baik. Terus ya tambahan, kalaupun dia mendapatkan pelatihan di luar kabupaten, sekali lagi mau didaftarkan izin edarnya di Banyuasin nggak apa-apa. Karena berlaku seluruh Indonesia. Jadi jangan takut kalau misalnya Ibu Sipa ini karena dekat ke Palembang misalnya ada semacam lembaga-lembaga yang sering mengkoordinir itu mengadakan pelatihan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang. Tapi dia berproduksi di sini. Iya, boleh. Silakan. Sebenarnya sangat begitu mudah ya, apalagi ini berlakunya seumur hidup. Dan di Indonesia. Ini satu lagi ya, boleh ya Pak Aris ya, satu lagi. Gratis juga ada pertanyaan. Ya, nanti kan ada hadiahnya, tapi nanti hadiahnya diumumkannya di Facebook ya, untuk Sobat Begesa yang udah nanya. Ini satu lagi pertanyaan dari bapak-bapak nih, kayaknya namanya Denny Albarata. Izin bertanya, bagaimana jika nanti produk yang tidak sesuai dengan kandungan diregistrasi namun telah beredar? Jadi gini nih Pak, kalau sudah tertulis di sini tapi beda isinya maksudnya, dan pangan apa saja yang dapat didaftarkan. Nah, tapi kalau pangan apa saja tadi sudah di awal disebutkan Pak Aris. Ini gimana nih Pak Aris? Kalau ada produk yang tidak sesuai dengan kandungan yang diregister. Jadi ibaratnya lain di mulut, lain di hati. Gitu. Misalnya kayak iklan dong. Iya. Kirain keju, rupanya tepung. Nah, itu ya, lain ya. Kurang misalnya, lebih begitu. Ya, makanya ada etika pengelolaan label ini kan kayak gini nih, ada tulisan nih. Kandungan. Keripik pisang. Ya namanya keripik pisang, dalamnya keripik pisang dong. Masa keripik pisang dalamnya kacang kulit? Nah kan nggak mungkin kan? Itu mungkin. Atau mungkin maksud Pak Denny komposisi. Iya, tadi ya. Benar, komposisi. Komposisi inilah kejujuran. Nanti kalau kandungan-kandungan itu tidak sesuai kan nanti biasanya ada semacam sidak juga dari seksi Farmakmin kalau nggak salah, Postmarket juga ada fungsi sidak ke toko-toko retail ya, yang akan juga melihat seperti ini. Nanti kalau sekali 2 kali ketemu ada penyimpangan-penyimpangan akan jadi catatan. Nah, ada namanya kategori-kategori pelanggaran serius dan lain sebagainya yang jika dikumulatifkan bisa ada rekomendasi pencabutan izin. Seperti itu. Tapi kalau sekali 2 kali bisa. Dan sekali lagi ini juga akan menjadi seleksi dari konsumen sendiri. Kalau Pak Denny tahu bahwa antara isi dengan promosinya beda, antara isi dengan bungkusnya beda, lama-lama dia akan bilang dengan mulut ke mulut dengan teman-teman, lama-lama nggak laku, rugi sendiri kan?
Ya, misalnya dibilang kentang rupanya telur. Nah, misalnya kan malah enak telur dong. Enggak apa-apa malah tambah laku. Cuman rugi karena cost-nya lebih besar. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Baik. Makasih Pak Aris. Sepertinya banyak penanya ya kita hari ini. Ya. Tapi jangan lupa nih, Sobat Begesah. Nah, ini penting nih, sesi paling penting. Nah, kita mau ngasih tahu, ini di Ruang Begesah ada produk-produk yang Sobat Begesah bisa mendapatkannya, bisa mengenakannya juga. Yang ini baju kaos yang eksklusif ya. Nanti kalau main ke dinas kesehatan boleh langsung ke Ruang Begesah untuk mendapatkan ini, tapi ya adalah penggantian biaya harganya. Baju ya. Ini baju kaos ukurannya Paris. Banyak, Bu. Banyak ukuran, semua ukuran ada dengan warna-warna yang bagus lah, eksklusif. Keren banget. Terus kita juga ada nih yang baru juga ini namanya apa sih namanya? Bukan. Tumbler. Ya, tumbler Begesah. Ya, tumbler Begesah ini juga boleh dapat di sini. Tahan air panas. Sini. Panas boleh, dingin boleh. Kalau Pak Aris pagi-pagi ke kantor bawa kopi. Ya. Di sini siap. Bisa untuk setengah bulan? Jangan, sudah basi. Ya. Oke. Kemudian Sobat Begesah satu lagi yang ini bukan pangan nih, tapi penting untuk kaum ibu. Kaum ibu adalah sabun cuci piring, namanya Aira. Aira ini diproduksi dari Agam Laundry di Banyuasin. Ini ada juga masa expire-nya ya ternyata, sabun-sabun seperti ini. Ini enak ya. Kalau dari warnanya ini pas enak diminum. Jangan, enak dipakai. Enak. Nah, yang menikmatinya nih ibu-ibu yang nyuci, Pak Aris. Ini cuci piring. Kalau yang ini warna putih, ini pembersih lantai dan kamar mandi. Jadi ini seperti karbol ya, Wipol. Jadi produknya produk Wipol dengan aroma apel strawberry ya. Jadi Sobat Begesah, produk-produk ini salah satunya adalah upaya dari Dinas Kesehatan untuk mempromosikan industri kecil di Kabupaten Banyuasin ya. Oke, terakhir nih Pak Aris, untuk menutup sesi kita pada pagi hari ini, kami mau ngasih tahu. Jadi di Ruang Begesah hari ini akan membagikan 2 hadiah kepada penanya yang terbaik. Jadi kita umumin aja deh, lama nunggunya di Facebook ya. Jadi setelah ditimbang-timbang, ya dipikir-pikir, ada 2 pemenang yang nanti akan mendapatkan souvenir cantik dari Ruang Begesah. Nah, untuk 2 orang ini saya sebutin ya, izin. Yang pertama adalah Ibu Rosiana. Tepuk tangan. Ada satu lagi adalah Ibu Maharani. Jadi selamat buat Ibu Rosiana dan Ibu Maharani. Nanti souvenirnya dari Begesah akan boleh diambil ke Dinas Kesehatan. Hubungi saja dengan Ibu Lydia ya. Oke. Baik, untuk closing statement Pak Aris, satu aja pesan Pak Aris nih kepada para pemilik usaha yang belum punya izin. Nah, gimana nih closing statementnya? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan intinya, ibu-ibu nih terutama nih ya, ada juga mungkin bapak. Pada saat kita memproduksi, pada saat kita akan memulai berbisnis, pikirkan bahwa bisnis kita akan membesar dan berkembang, ya. Membesar dan berkembang. Oleh karena itu, persiapkan semua usaha kita dengan untuk mengikuti aturan-aturan dan mungkin yang akan dipersyaratkan jika akan berkembang. Oke. Ya. Kedua, apapun yang kita produksi dalam bentuk makanan, anggap saja makanan itu akan dimakan oleh keluarga anak kita, keluarga kita semua. Jadi prinsip untuk selalu menjaga kesehatan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, bagi yang sudah punya usaha industri rumah tangga pangan skala kecil yang belum ada izinnya, silakan mulai upaya untuk bagaimana mendapatkan izin edar. Gratis tanpa ada pungutan apapun. Oke, baik, terima kasih Pak Aris. Sobat Begesah, jadi obrolan kita nggak terasa sudah 1 jam. Sangat menarik sekali topik yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita bicarakan,
kemudian yang sudah disampaikan oleh Pak Aris, begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan juga akan menambah wawasan kita dan semua Sobat Begesah yang ada dimanapun ya. Baik, kami tutup dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begesah Band.